Ketemu lagi kita dalam bincang-bincang mengenai kegiatan yang ini kegiatan yang mulia. Saya menamakan ini sebagai satu kegiatan mulia yang dilakukan oleh seorang sahabat lama saya, yaitu Dr. Michael Lekso Dimulyo MBA MKes. Jadi selamat malam. Selamat malam, Prof. Ya, ini sahabat kita ya. Ya. Selamat nyedak baku dapat itu orang. Tidak ketemu. Dan kali ini kita ketemu lagi dalam acara ini share pengalaman yang mulia. Ini saya sebut share pengalaman yang mulia yang dilakukan oleh teman saya ini waktu mahasiswa di Universitas Samratulangi. Dr. Michael itu mahasiswa Fakultas Kedokteran Unsrat, dan beliau saat ini khusus atau spesialis melayani gelandangan. Ini sudah namanya sudah terkenal di Indonesia ya. Di Indonesia itu beliau sudah terkenal, bahkan di luar negeri dengan kegiatan melayani gelandangan, dan itu sudah banyak bukti, sudah ada di televisi nasional. Dan saya Sudut Iptek TV kali ini kedatangan memang beliau khusus memang menyempatkan waktu di balik-balik kesibukan beliau ya, sedang mengakses tugas beliau sebagai seorang dokter di Manado. Nah, lebih jauh tentang teman kita ini, Dr. Michael, maka kita dengarkan langsung apa sih yang katakan ini satu gelar mulia yang sudah melekat ke beliau, yaitu spesialis melayani gelandangan. Nah, ini saya kira di era kapitalis sekarang ini, di mana manusia cenderung mencari harta kekayaan. Nah, ini teman saya ini, Dr. Michael ini justru sebaliknya. Beliau turun ke lapangan untuk melayani manusia-manusia yang boleh dibilang termarginalkan, yaitu para gelandangan. Nah, ini satu hal yang sangat mulia ya menurut saya kita. Nah, tentu pengalaman beliau ini bisa kita menjadikan sebagai satu referensi bagi terutama juga para dokter-dokter ya, dan juga kita masyarakat lainnya yang waktu kita kan terbatas di dunia ini. Nah, bagaimana itu Dr. Michael? Silakan share pengalaman-pengalaman apa saja yang itu sudah dilakukan oleh sahabat saya Dr. Michael. Silakan Dr. Michael. Selamat malam, salam Pancasila, dan kita sama-sama bersama dengan Iptek Sulut Iptek. Terima kasih kepada saudara yang sudah lama sekali kita kangen sekali boleh berpendapat, karena puluhan tahun tidak berpendapat dengan brother atau saudara kita Bian yang sekarang sudah luar biasa. Sebenarnya yang kita lakukan itu adalah yang harus dilakukan oleh seorang dokter. Bagaimana dokter itu disumpah bukan hanya untuk melakukan pelayanan kepada orang-orang tertentu, tetapi buat semua orang, termasuk orang-orang yang kurang mampu dan termarginalkan. Kata-kata termarginalkan itu bisa untuk orang-orang yang mungkin di dalam keberadaannya dia harus tersingkirkan. Siapakah itu? Kemungkinan orang-orang ini dia ada HIV/AIDS, mungkin dia seorang waria, mungkin dia seorang narapidana, dan siapapun itu, mereka bukan orang-orang yang gampang bisa diterima oleh masyarakat. Jadi apa yang kita lakukan ini adalah bagaimana kita melayani mereka untuk bisa menjadi aliran kasih Kristus kepada mereka. Itu yang kita inginkan, agar mereka bisa merasakan apa yang kita rasakan, berkat apa yang kita dapatkan, untuk bisa dirasakan oleh semua orang. Jadi pertama-tama kita sebenarnya sebelum menjadi seorang spesialis gelandangan yang diakui oleh Kompas pertama kali waktu itu, kemudian kita mendapat pengakuan itu di PBB, pertemuan WHO PBB. Di situ dikatakan yang kedua kali, inilah dokter spesialis gelandangan yang mungkin sangat langka di dunia. Tentu orang-orang bertanya, mengapa harus spesialis gelandangan? Padahal banyak spesialis-spesialis yang lebih menjanjikan. Spesialis kandungan misalnya, spesialis bedah, spesialis teman-teman
jawab yang luar biasa. Tetapi mengapa harus spesialis gelandangan? Saudara-saudaraku yang terkasih, waktu kita masuk di Samratulangi, kita sangat terkesan. Kita jauh-jauh dari Surabaya, kita tanpa lahir kasihan di Surabaya. Mari kita sekolah di Manado. Orang Manado jauh-jauh datang ke Surabaya, di sekolah di Surabaya. Kita jauh-jauh dari Surabaya, kita datang ke Manado, sekolah di sini. Ada satu hal yang menyentuh kita hati. Waktu kita daftar pertama kali, kita ikut orientasi mahasiswa. Sito Timo Tumoto. Satu bahasa, satu kata-kata uren, kata-kata yang sama sekali kita tidak pernah tahu sebelumnya. Tetapi saat kita mengerti satu inti apa yang dikatakan Samratulangi sebagai orang yang memberikan inspirasi dari kitab hidup adalah bagaimana kita bisa hidup untuk menghidupkan orang lain. Itu luar biasa. Saudara-saudara yang terkasih, kita bisa melihat bahwa bagaimana kita biasanya hidup, tapi kita memikirkan cuma diri kita sendiri. Kita hidup untuk bagaimana kita bisa dapat rumah. Kita hidup, so dapat rumah, kita mau dapat itu apartemen. So dapat itu apartemen, kita mau minta itu villa. Dan lain sebagainya. Kita tidak pernah ada kata-kata puas. Bagaimana dong kalau kita mau berbagi? Kata-kata berbagi itu adalah kata-kata yang nanti kita pikirkan kalau kita setua, kita pensiun, kita mau dekat-dekat ajal kan, seperti itu, supaya ada bekal waktu kita di surga. Apakah begitu? Bapak Ibu yang terkasih, waktu kita datang ke tempat ini, kita nyandak tuh punya apa-apa. Kita datang ke Manado dengan kapal barang kasihan. Kita bukan dengan pesawat atau dengan kapal Kambuna sini yang begitu mahal. Mengapa? Karena kita Papa ada tabakar tuh usaha. Usaha apa? Oh berarti Dr. Michael anak pengusaha bukan kasihan. Tapi Papa itu ada jual sepatu di satu pasar yang kecil. Itu pun dia mesti merasakan kebakarannya. Nah, waktu itu tapi Papa bertanya karena kita sekolah SMA. Dia tanya ke kita, Michael, kalau mana so lulus SMA kan semua di mana dan ini? Kita bilang Pak, kita mau kepingin jadi dokter. Tapi Papa bilang begini, karena nyandak lihat ini nota-nota banyak begini. Kita ini ada musibah. Nggak nanya mau jadi dokter? Itu ongkos dari mana? Tapi Papa bilang begini Jo, ngana dia coba ngana pikir baik-baik. Ngana pilihan pertama dokter, oke. Bagaimana dengan pilihan kedua dan pilihan ketiga? Tapi Papa berharap, coba kok dia ada bilang bahwa kita punya pilihan yang mungkin murah. Tapi ternyata kita bilang Pak, pilihan kedua dokter dan pilihan ketiga kita kepingin jadi dokter. Tapi waktu itu tapi Papa menangis, dia pegang tapi tangan, dia bilang begini, kita tahu semua orang tua pasti bangga ada dengar mengenai cita-cita. Cuman dengar cita-cita orang tua so bangga. Apalagi ngana jadi dokter betul. Nah, apa yang terjadi? Kita orang tua bilang, kalau ngana mau jadi dokter, ngana bilang akan panganape Papa yang sebetulnya. Kita PKG dan dia bilang begitu. 18 tahun kita hidup dengan dia. Baru sekarang kita tahu kalau kita itu anak angkat. Kok kita tanya Pak kita Papa, Pak, sebenarnya siapa dong kita Papa yang asli? Masa kita itu anak angkat? Tapi Papa jelaskan. Ngana mama dengan Papa itu cuman dapat titipan dari Tuhan. Ngana Papa yang asli itu ada di atas sana. So itu kalau ngana mau jadi dokter, ngana tanya Pak kita tidak ada doi itu mau atur pangana. Jadi ngana minta ngana Papa yang asli.
Kita pegang tuh kata-kata, kita berlutut, kong kita bilang, Tuhan, kalau aku mau menjadi dokter, saya akan mengabdi, melayani Engkau dari atas rambut sampai ujung kaki. Dan saat itu doa tanpa iman, tanpa harapan, tanpa kasih itu sia-sia. Oleh sebab itu hari ini kita berdoa, besok kita bawa itu gitar, kita bawa itu tas, kita masuk ke pelabuhan. Kita cuma duduk di situ, kita nen tahu atau kita mau pi mana. Waktu kita mau pergi, kita pe mama bilang, ngana mau pi mana ini mau bawa tas? Kita bilang kita mau jadi dokter, mama. Kok kita cium pada dia, kok ngana mau pi mana? Kita mau pi pelabuhan. Ngana mau pi mana? Kita nen tahu. Mari kita mau jadi dokter. Saat itu juga kita berangkat ke pelabuhan Tanjung Perak dan kita duduk di situ. Pada waktu kita duduk di situ, kita ada duduk satu koran supaya kita jangan kotor ke sini. Kita tanpa duduk itu, kita duduk di bawah. Kok kita haga-haga, ada tulis itu ada kapal Kambuna, ada kapal sini. Kok kita lihat, tiap kali orang masuk itu ada tuh petugas yang dolah. Mana itu karcis? Kalau nyanda ada karcis boleh masuk. Kita ndak ada doi. Waktu kita lihat di situ lagi, ada tuh satu kapal yang tahu kita orang kurang naik turun. Nyanda ada itu orang yang mau dolah mau cari karcis. Waktu itu kita cuma lihat di situ. Kok kita nyandak sengaja kita ada ambil itu koran, kok kita baca di situ. Ada tulis besar-besar, menerima mahasiswa pendaftaran mahasiswa kedokteran Universitas Samratulangi Manado. Kita pikir mana itu Samratulangi, apa itu dia? Kong itu Manado itu di mana? Kita nen tahu kasihan. Kita nggak pernah keluar dari Surabaya, nggak pernah kita ada pikir mau keluar pulau. Mari kita pikir Tuhan, kalau memang ini jalan, antar aku ke Manado. Saudara-saudara yang terkasih, waktu itu kita tanya, ada orang antar barang, kemudian ada mau kasih naik barang, kita bilang, Mas, ini kapal mau kemana? Ini kalau yang terakhir dia akan turun di Bitung, Manado. Hah? Jadi sesama dengan itu koran. Jadi kita masuk. Bagaimana Mas supaya kita bisa sampai ke Manado nyandak bayar? Kalau dia bilang boleh. Nana sambunyi jo di ruang mesin. Nanti kalau waktu makan, Nana cuma bawa itu nampan kok nggak antri itu makanan di dalam. Kita pikir biar juga, yang penting sampai itu di kota Manado yang sama sekali kita nggak tahu itu bayangan. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang terjadi? Waktu di laut kita hanya makan satu, makan itu sup apa kita? Kubis putih, kong DP ikan Indosiar hari pertama. Hari kedua sama, sup kubis dan Indosiar. Hari ketiga sama, 1 minggu pertama sama, satu minggu kedua sama. Kita pikir ini koki cuma tahu satu menu ini kok. Susah. Ternyata kita pikir 2 minggu ini mana itu ada tulis Manado. Kita pikir Manado ini ada di benua mana ini putih. Nih tahu putih. Kita persis ada 2 minggu kurang tambah 5 hari itu. Kalau tidak salah itu baru kita injak Bitung. Kok kita tanya mana itu Manado, karena mesti naik itu otok sampai di situ. Sampailah kita di Jalan Samratulangi ke sini. Waktu di Jalan Samratulangi itu kita lapar sekali. Kok cuma satu yang ada di tape otak. Tempo apa kita boleh makan nasi bungkus? Karena kalau nasi bungkus itu ada tempe, ada macam-macam. Yang penting ada telur. Kita tidak pernah itu kita rasa waktu itu. Jadi waktu kita berjalan, kita cuma satu aja. Sebentar lagi malam. Kita mau menginap di mana ya? Kita cari gereja yang ada di situ, katedral kasih.
Kita pikir karena kita putra altar, kita orang-orang yang melayani gereja di altar, kita pikir kalau nyanda ada itu penginapan, sudah juga kita nanti permisi di situ, kita tidur di gereja. Bagaimana orang boleh tidur di masjid, kok orang ini boleh tidur di gereja? So itu kita pikir cari gereja. Kita dapat itu gereja, kok kita lewat itu ada satu rumah besar di Cute, di Rexmundi. Kok kita lihat, oh ini rumah besar, ini bagus, ini dapat lihat. Kok kita ketok di situ. Waktu kita ketok di situ, itu oma ada keluar. Ngana mau apa ngana nyong di situ? Oh oma, kita mau tanya, ini kalau mau tinggal menginap di sini, apa bisa? Ngana ada lihat itu, ada tulis di situ terima tanpa kos. Ngana ini lihat itu dia, asal-asal dia ngana mau tanya. Nyanda ada ini bukan di kampung, di mana dan itu oma? Ngana cari jodoh di kampus. Kita nen tahu Manado mana itu kampus, kita nen tahu. Jadi itu omak so marah-marah, dia tutup itu pintu. Kong kita hanya satu, oke dan kalau gitu kita mau cari nasi bungkus. Kita cari yang dekat-dekat kantor pos di situ. Ada warung kecil, kong kita mulai makan di situ. Sebelum makan kita berdoa, Tuhan bekerja. Pada waktu kita berdoa, Tuhan mengatakan apa? Kembali ke rumah itu dan katakan bahwa aku dari Surabaya mau menjadi dokter di tanah ini. Waktu itu kita masih batawar ke sini. Tuhan kalau boleh jangan di tempat itu. Itu omak ada memakai dengan 3 bahasa Belanda, bahasa Manado dan bahasa Indonesia. Secukup kita bilang, "Mar Tuhan diam," itu suara jelas sekali. Saya dari Surabaya, saya ingin menjadi dokter di tanah ini. Kong kita toki-toki ulang lebih keras lagi, kong itu omak buka, kong dia lebih keras lagi dia memaki pak kita. Nyong, ngana lagi, kita be buku-buku ini sosaki, kita nih tahu itu buku-buku itu apa. Susah sekali ngana kira ini kita ke rumah jauh begitu. Ngana cari itu di kampusnya, ndak ada tuh tempat menginap. Waktu dia mau banting ke pintu, kita bilang, oma, jangan dulu tutup. Besok pagi-pagi kita mau kasih bersih ini rumah. Kasih pak kita tanpa tinggal, karena kita nih tahu kita ndak ada kasih itu saudara di sini. So itu kasih pak kita tanpa tinggal. Betul ya karena mau kasih bersih ini, karena mau tidur sembarang mau di tanpa mana? Iya oma. Waktu dia kasih tunjuk kita tanpa waktu mau kasih tanpa itu mau istirahat. Saudara-saudara yang terkasih, nyanda butuh 7 tahun atau 6 tahun. Kita tahu bahwa Tuhan, kita pasti jadi dokter. Belum mendaftar, kita pasti jadi dokter. Dari siapa? Waktu dia buka, dia kasih masuk pak kita, ada gudang, mar DP isi rak semua. Kok kita nih tahu, karena kita capek, kita masuk. Kita cuman remang-remang begitu, kita ambil tuh buku. Siapa ini ada gambar-gambar tengkorak, ada tulis pakai bahasa Jerman. Nen tahu kote itu anatomi. Kok kita masuk ke dalam, ada tulis histologi. Kita nen tahu tuh histologi, kita nen tahu anatomi, kita belum daftar kedokteran, kita nen tahu. Pada waktu kita lihat di sini ada tulisan medical, waktu itu kita berlutut, Tuhan, memang betul. Kalau kita mau jadi dokter, boleh ngananya tidak ada doi, marngana harus punya buku. Di situ Tuhan siapkan itu buku. Bapak Ibu yang terkasih, jam 3 pagi kita bangun, kita kasih bersih sampai jam 4 pagi, baru itu kita catat itu alamat, kok kita catat itu nomor, kok kita berjalan dari Samratulangi itu sampai di kampus. Kita nen tahu itu jauh, kita tanya-tanya orang, oh ngana, nyong, ngana sebentar belok kanan, kok ngana lewat itu, kita lewat akan jalan kaki sampai di tempat pendaftaran. Waktu di pendaftaran kita tulis itu alamat itu, dia ada dari atas bawah atas ngana rubah jo itu. Apa yang dia bilang? Kenapa om? Suruh rubah. Ngana jangan main-main, ngana tulis di situ. Emang kenapa om? Ngana ini tinggal pas apa? Ini pendiri dari Fakultas Kedokteran kasih. Hah? Yang betul.
Jadi ngana ini siapa? Ngana berani-berani tulis di situ. Kok kita bilang begini, om, kalau memang kita tinggal di situ, pastilah kita DP Sudara. Kalau bukan, mana mungkin kita boleh tinggal di situ. Nah, disitulah saudara-saudara yang terkasih, pertama kali kita mendaftarkan dan kita tahu ternyata kita tinggal Pak Prof Kando di rumah. Luar biasa saudara-saudari. Waktu itu, waktu berjalan luar biasa. Kita baku dapat dengan brother bro Brian ini, waktu dia didik Pak kita. Waktu kita menjadi seorang ketua mahasiswa Katolik, dia didik, kemudian dengan Profesor Flor. Oh belum? Oh iya. Waktu itu kita dapat didikan 2 orang yang kita tahu senior dan sangat-sangat mendidik kita waktu kita menjadi ketua mahasiswa Katolik. Dan akhirnya jiwa pelayanan yang kita dapat selama kita di Samratulangi itu ada di dalam hati kita. Setelah kita kelar dari kedokteran, kita cari bagaimana orang ditugaskan di tempat terpencil. Saudara-saudaraku yang terkasih, semua kita teman-teman kepingin sekali mendapatkan tempat-tempat yang basah, bukan? Maka kita bilang kasih Jo di tempat-tempat yang mana kita teman-temannya nak pilih itu. Dia kasih Pak kita di tempat berau, di tempat yang masuk ke dalam, di perkampungan Dayak. Saudara-saudara yang terkasih, waktu itu kita dibilang, dokter, Anda menjadi kepala puskesmas. Aduh, kita senang sekali, baru lulus kong dapat itu kepala puskesmas, hebat sekali. Kong kita tanya Pak itu camat, Pak camat, tolong kasih kenal Pak kita, mana itu dokter gigi? Oh kasih yang Pak dokter, ya ndak ada kasih yang dokter gigi yang mau di sini. Oke dah. Kalau begitu kita kepala puskesmas, kita mau baku kenal dong dengan itu perawat-perawat. Coba Pak Camat kasih kenal Pak kita dengan perawat-perawat. Kasih yang ini sangat terpencil. Ya ndak ada itu perawat. Oh tolong. Lalu siapa dong KP anak? Cuma dokter yang ada di situ. Saudara-saudara yang terkasih, ternyata kita harus melayani pelayanan gigi, pelayanan oksigen, kandungan, semua harus kita lakukan sendiri. Panduannya hanya dengan guru. Begitu kita melewati 3 tahun yang begitu indah di tempat itu, karena apa? Itulah ujian yang betul-betul ujian for kita sebagai dokter. Kita harus melakukan persalinan, tempel gigi, cabut gigi, sampai segala penyakit harus dikuasai sendiri. Waktu kita menyelesaikan itu, kita datang ke Surabaya, kita mau cari rumah sakit atau klinik apa yang orientasi untuk kaum miskin. Ternyata ada, punya dokter Ignatius Supit di Surabaya. Ternyata dia mempunyai klinik yang begitu murah, 10.000 dapat obat. Kita belajar di situ bagaimana dokter Supit, Ignatius Supit ini, dia melayani klinik dan dia bisa buka rumah sakit hanya dengan tarif 10.000 dengan obat. Saudara-saudara yang kasih, kita belajar banyak manajemen di situ, manajemen mengenai kaum miskin. Iya. Bukan alumni di sini ya? Iya. DS. Iya. Nah, waktu itu setelah dokter Supit kita melayani di tempat klinik untuk orang miskin itu, kita dapat panggil di rumah sakit besar, rumah sakit Adi Usada Undaan. Pada waktu itu kita masuk sebagai dokter jaga UGD, kemudian kita pindah lagi ke ICU, kemudian dorang kasih sekolah Pak kita di sini, sekolah S2, dan di situ kita mendapatkan satu kenaikan menjadi manajer marketing, kemudian sampai masuk di staf direksi. Saudara-saudari terkasih, dari kita yang tidak punya apa-apa, kita memiliki banyak apa-apa, dan kita lupa, kita janji kalau kita jadi dokter, tempo apa itu dari atas kepala sampai ujung rambut.
Dan tahu kote kita lupa. Karena apa? Kita beli rumah, kita beli auto, kita beli semua. Bagaimana Tuhan ingatkan bagi kita? Satu siang hari ada tamu, dia bernama Ibu Hana. Ibu Hana ini mengatakan bahwa Dr. Michael sudah pernah ke bawah jembatan. Kita bilang, Ibu Hana, kita ini pernah di hutan. Kita melayani banyak orang-orang terpencil. Tetapi kalau di bawah jembatan tidak pernah kita. Nah, pada waktu itu dia bilang, sekali-sekali Dr. Michael melihat ada kehidupan di bawah kehidupan orang-orang yang normal. Wah, ini tantangan biar kita pikir apa maksudnya. Waktu kita ikut dia di Oto, satu kali dia bilang, Oto itu dia bilang, Pak sopir, sopir, stop. Kita pikir Oto batabrak apa. Dan tahu kote itu Oto, ada lihat dari jauh-jauh, ada itu orang lumpuh, orang tua dah lumpuh, dia ada potong jalan. Itu Ibu Hana atau kita sebut Mama Hana, dia turun, kita ikut pada dia. Kong kita lihat dia puluh itu oma-oma, kong dia cium, dia lihat pak kita. Dia mengatakan demikian, Ngana mau kasih Tuhan tersenyum. Kalau Ngana mau kasih Tuhan tersenyum, ini adalah salah satu dari mutiara yang tercecer di dunia. Kalau kamu mau membuat Tuhan tersenyum, taruh mutiara ini di tangannya dan lihat bahwa Tuhan tersenyum. Yang dimaksud adalah layani dia, taruh di tangan Tuhan, lihatlah Tuhan itu tersenyum. Kalau kita tahu DP bau sekali, karena apa? Udah DP gidi-gidi dah, so menetes begitu, air liur so menetes, pokoknya tak pernah mandi, masih yang dia cuma jalan, dia gelandangan begitu. Tapi sampai di rumah kita betul-betul kita ingat sekali bagaimana kita bisa membuat Tuhan tersenyum. Sampai di rumah kita cuma menangis karena kita berpikir, Tuhan, selama ini waktu aku tidak memiliki apa-apa, aku berjanji untuk melayani Engkau dari rambut sampai ujung kaki. Tetapi semua Kau berikan kepadaku, rumah, harta, mobil, apapun yang Kau minta, Kau kasih semuanya. Tetapi aku sudah menjadi katarak. Katarak bukan di mataku, tapi kita hati kasih. Itu sudah jadi katarak. Kita sudah tidak peduli. Kita sudah tidak peduli karena susah, karena tidak mau bekerja toh. Kita memang senang karena kita mau sekolah, kita mau kerja, kita dapat harta. Beda. Pada waktu kita tidak ada tuh doi mau sekolah, kita janji pada Tuhan. Seperti itu. Saat itu juga kita bilang pemain tua, kita tulis surat. Hari ini kita mendapat panggilan yang luar biasa. Panggilan menjadi dokter spesialis gelandang, bukan lagi menjadi direksi rumah sakit. Saudara-saudari, berapa gaji kita saat kita menjabat direksi rumah sakit? Cukup besar, belum tunjangan. Ini swasta. Semua ada, fasilitas semua ada. Orang kasih pulang semua itu, kok masuk di dunia yang kita tahu. Ini ada doi ternyata, mari kita harus terus melayani dan melayani. Dari situ kita tahu bahwa melayani Tuhan itu sama dengan memikul salib. Dan pada saat itu kita berjanji, mulai saat ini kita bukan lagi dokter yang bekerja di tempat sekuler, tapi dokter yang mau melayani Tuhan dan memikul salib. Saudara-saudari yang terkasih, 13 tahun kita sudah melewati ini. Dan di saat-saat itu Tuhan memberkati kita menjadi seorang inspirator di tempat-tempat. Pertama kita mendapatkan MDGS Award
kita bersama di sebelah kanan saya ada Anies Baswedan. Saya tidak tahu dia ternyata mempunyai prestasi untuk memberikan pendidikan di tempat-tempat terpencil. Kemudian di sebelah kiri saya ada Ibu Boy. Ibu Boy mempunyai karya, dia melayani di Papua untuk HIV/AIDS. Sedangkan kita memberikan makanan untuk anak-anak di jalan. 1 bulan sekitar 33.000, kurang lebih seperti itu. Artinya setiap hari kita memberikan makanan nutrisi kepada anak-anak. Oleh sebab itu kita mendapatkan penghargaan dari pemerintah MDGs Award, Millennium Development Goals. Dan sebelah kiri saya menjadi Menteri Kesehatan. Sebelah kanan saya Anies Baswedan menjadi Menteri Pendidikan. Saya tetap menjadi dokter spesialis gelandangan. Dan tetap saya pegang sampai nisan saya ditulis di sini dikuburkan dokter spesialis gelandangan. Kita bangga melayani Tuhan. Kita bangga memikul salib. Kita bangga sebagai seorang Katolik bahwa saya dilahirkan memang untuk melayani Tuhan sampai Tuhan bangkit. Terima kasih. Kita mempunyai moto kasih. Kasih itu kita sampai lupa ini tapi moto. Intinya kasih harus diberikan. No. Kita ingat, kasih itu nyata. Kasih itu harus bisa menembus tembok perbedaan. Dan kasih itu bisa dirasakan oleh semua orang tanpa perbedaan. Terima kasih, saudara-saudara yang terkasih. Disinilah apa yang kita saksikan menjadi motivasi, bukan hanya sebagai dokter. Menjadi apapun Anda, menjadi apapun karir Anda dan pekerjaan Anda. Jangan menunggu sampai kita tua. Mulai dari sekarang, mulai dari besok, mulai dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang mau berlayanan bukan berarti dia harus kasih doi, harus dia kasih sembako. Tapi kau berikan senyummu, itu adalah satu pelayanan pertama yang indah, yang bisa dirasakan orang-orang yang menderita. Ternyata melayani itu tidak susah, tapi melayani itu dari hati kita. Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudara yang terkasih, terima kasih atas kesempatan ini. Terima kasih kepada saudara Kubian. Jauh-jauh saya dari Surabaya datang ke Manado untuk mengkabarkan bahwa kasih Kristus itu luar biasa, seperti madu yang manis. Dan madu yang manis bukan untuk kita nikmati. Madu yang manis kita bagikan ke semua sesama kita, terutama orang-orang yang berkekurangan, agar mereka pun bisa merasakan manisnya kasih Kristus. Tuhan memberkati. Shalom. Ya, oke. Saya kira satu share yang sangat bagus sekali ya. Jadi saya lebih cenderung kok ke generasi muda juga. Ini untuk anak-anak muda kita, agar supaya mereka punya motivasi seperti ini. Nah, karena kita tidak saat ini kan arus kapitalis terlalu kuat ya. Apalagi ada yang disebut hedonisme ya, itu gaya hidup yang kesenangan ya, kenikmatan itu segala-galanya bagi mereka tanpa peduli cara apapun yang mereka lakukan, itu mereka harus mendapatkan semua kenikmatan kesenangan, sehingga lambat laun orang yang mau meninggalkan itu semakin hari semakin sedikit, hampir tidak ada. Nah, ini dengan ada hadirnya teman kita ini Dokter Michael Exodi Mulyo MA MKes, dan ya seperti diatur ya, kita nggak pernah cuma ngomong-ngomong, tapi tiba-tiba kita boleh ketemu di tempat ini. Biasanya kita sudah berapa kali rencana mau live atau apa, tapi sibuk masing-masing dan tanpa disengaja
ada kebetulan Dr. Michael ada bertugas ke Manado Iya. dan beliau mau menyempatkan diri ya. Tentu ini satu hal yang positif ya, sangat. Mar, ada satu lagi. Nah, apalagi Kita datang di sini karena kita ingat bahwa baru-baru yang lalu kita mendapatkan satu penghargaan tertinggi negara, yaitu mendapatkan Satya Lencana. Jadi ada beberapa penghargaan, ada penghargaan Kesatria Bakti Wisada, Satya Lencana ini yang dari Indonesia ya. Kemudian di situ kita kaget sekali karena di sebelah kita, tidak jauh dari kita duduk, ada seorang gubernur Sulawesi Utara yang bersama-sama dengan kita juga. Dia adalah Bapak Oli Tondo Kambe. Dan pada waktu itu kita bilang, Pak Oli, kita lulusan Unisra dan kita duduk di sini karena Samratulangi sudah memberikan inspirasi lebih dulu di dalam hati saya. Saya anak kelahiran Surabaya, tapi saya salut dengan kata-kata Sito, Timo, Tumo. Ya, manusia memang kita hidup harus menghidupkan. Hidupkan. Jangan kita sudah hidup, kita mau bikin susah orang lain. Jadi tetap kita tidak boleh ya. Jadi itu satu share yang sangat menarik. Sekali lagi terima kasih Dr. Michael ya sudah bersama-sama dengan kita. Dan kita harap hasil share yang sangat bermanfaat ya bagi kita ini betul-betul bisa menjadi satu bahan renungan ya, karena kita tidak boleh hanya cukup sampai berteori ya, sama dengan tadi dibilang ya itu si Timo kita harus pada saat kita hidup kita harus menghidupkan. Iya, betul. Supaya kita. Oke, terakhir ada lagi kata-kata yang ingin disampaikan sebelum rencana balik ke ini Surabaya kapan? Masih minggu depan. Minggu depan. Ya, masih karena kita ada beberapa rencana untuk konsultan rumah sakit ya. Di sini ya. Jadi kita ada memberikan beberapa perbaikan pelayanan sebelum rumah sakit itu mendapatkan akreditasi atau mendapatkan pengakuan. Ya, setelah itu orang boleh dapat kerjasama dengan BPJS. Ya, itu satu pekerjaan yang mulia sudah disampaikan dan saya berharap tentu banyak dokter-dokter atau siapapun, jadi bukan hanya yang berprofesi dokter, siapapun ya. Kita kebetulan saya juga ada teman-teman saya juga di sini ada yang melayani, kita banyak bermain di pendidikan ya. Ada teman-teman saya di fakultas yang mereka punya kelompok untuk memberi pendidikan anak-anak yang jalan. Di sini ada mereka kasih kursus bahasa Inggris. Ada di sini ada juga seperti pemuda-pemuda ada yang buat seperti itu. Cuma memang tidak banyak. Nah ini mungkin dengan ada perbincangan kita pada malam hari ini ya bisa lebih banyak yang terpanggil untuk melayani lebih untuk ke praktek ya. Hanya berbicara tapi ke praktek. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan pada saat ini. Dan sekali lagi Dr. Michael terima kasih atas kesediaan waktu untuk hadir bersama-sama saya di sini. Kebetulan saya Sulit Detek TV itu mempunyai 3 misi ya. Itu sudah dari tahun 2000